Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait 55 anggota DPR yang diduga tak patuh LHKPN, kami telah terhubung dengan Koordinator ICW Agus Sunaryanto. Selamat sore, Bang Agus. Halo, selamat sore Mbak. Ya, ICW menyebut 55 pihak yang dilaporkan layak dikategorikan sebagai pelanggar hukum. Ini seperti apa? Boleh dijelaskan? Ya, karena kita konteksnya kan Undang-Undang 2899 ya tentang penyelenggara negara, bebas korupsi dan nepotisme. Jadi ketika mereka tidak patuh terhadap undang-undang ini, maka bisa kita kategorikan sebagai melanggar hukum. Nah, tentu kita berharap dengan kami melaporkan ke MKD bisa melakukan tindakan yang tegas terhadap para pimpinan, termasuk seingat saya masih ada juga anggota dari MKD yang juga tidak patuh terhadap LHKPN. Jadi mereka harus mengadili terhadap anggotanya sendiri, gitu ya. Nah, ini menurut saya penting untuk memperbaiki kredibilitas atau citra dari DPR, karena berbagai survei itu menyatakan bahwa kepercayaan publik terhadap DPR bahkan kepada partai politik ini sangat rendah sekali. Bahkan beberapa lembaga seperti KPK menyatakan bahwa banyak yang mereka tidak patuh, termasuk makanya juga dikategorikan sebagai lembaga yang korup gitu. Nah, ini menurut saya bisa jadi titik awal bagi DPR untuk memperbaiki citra dengan memberikan sanksi yang tegas kepada anggota-anggota mereka yang tidak patuh. Kemudian momentumnya juga menurut saya sangat pas ketika berbasis pada kasus RAT yang menjadi titik awal terbongkarnya ketidakwajaran kepemilikan harta. Menurut saya ketidakpatuhan melaporkan LHKPN ini juga menurut saya bisa didorong tuh oleh MKD, bisa bekerja sama dengan PPATK, kemudian menelusuri kenapa mereka tidak melaporkan, apakah ada kepemilikan harta yang tidak wajar atau tidak. Nah, ke depan menurut saya harus ada perbaikan di DPR sendiri, terutama soal kode etik, karena di peraturan kode etik DPR itu tidak sama sekali mention soal LHKPN. Padahal ini penting untuk memperbaiki citra dan kredibilitas dari DPR. Baik, lalu ada 3 poin ketidakpatuhan DPR yang dilaporkan ICW, yakni terlambat menyampaikan LHKPN, tidak berkala melaporkan LHKPN, dan sama sekali tidak melaporkan LHKPN. Ini bisa dijelaskan berapa masing-masing jumlah terlapor dari ketiga poin tersebut? Masing-masing ada, saya agak lupa jumlahnya ya, tapi totalnya itu ada 55, yang paling banyak memang yang tidak tepat waktu ya. Seingat saya ada sekitar 22 orang yang tidak melaporkan secara tidak patuh, dan selebihnya itu ada yang tidak periodik gitu ya, tidak periodik. Kemudian yang tidak satu lagi tadi saya agak lupa itu ya, totalnya sekitar 55, tapi yang paling banyak ada yang terlambat ya, ada sekitar 22 orang. Baik, lalu apakah sudah ada tanggapan dari MKD terkait laporan yang dilayangkan ICW ini? Ya, secara normatif sudah ada ya. Mereka katanya akan melakukan pemeriksaan. Nah, menurut saya ini momentum yang pas. Jadi jangan hanya sekedar statement, tapi harus pembuktian, harus segera dipanggil orang-orangnya, kemudian diperiksa. Dan menurut saya lagi-lagi jangan berhenti juga hanya sekedar sanksi etik. Sanksi etik bisa titik awal, tapi menurut saya juga harus diikuti tuh komitmen dari eksekutif yang kemarin terjadi di Kementerian Keuangan. Kemudian mereka melakukan upaya pembersihan gitu ya, menata regulasi, kemudian melihat area-area yang sistemnya kira-kira buruk gitu ya. Nah, menurut saya yang paling penting menurut saya adalah revisi terhadap peraturan kode etik, sehingga aturan atau kepatuhan terhadap LHKPN itu benar-benar dilaksanakan. Ini baru pada level pimpinan yang kita analisis, belum level anggota. Hanya dari totalnya itu dari 86 orang, ada 55 yang tidak patuh gitu ya. Bayangkan kalau kita cek semua 500-an
orang anggota DPR, jangan-jangan lebih dari itu Tapi jumlahnya. sejauh mana kasus ini bisa membuat anggota DPR yang terbukti bersalah ini akan dicopot? Ya, pertama kalau menurut saya harus ada keberanian dulu dari MKD untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian yang kedua dari partai politik, karena di Undang-Undang MD3 Ya. sendiri itu kan diatur ya mereka yang melakukan pelanggaran gitu, Ya. terkena sanksi etik, misalnya sanksi berat misalnya, itu bisa dilakukan PAW atau recall. Jadi menurut saya ini jadi hal yang baik gitu. Juga ada kemungkinan berkembang menjadi kasus korupsi, Mas Agus? Nah, kalau berkembang menjadi kasus korupsi, ini menurut saya tantangannya agak berat ya. Tantangannya agak berat, tapi sangat terbuka sekali kalau pimpinan DPR, terutama MKD ini bisa melakukan kerjasama dengan PPATK, dengan eksekutif, untuk mendorong, menelusuri. Paling tidak dari 55 orang yang tidak patuh ini dicek. Apakah ada harta yang tidak wajar, gitu? Kenapa mereka misalnya terlambat, tidak patuh beberapa tahun misalnya. Ini ditelusuri. Kalau misalnya sudah berani ditelusuri, itu menurut saya langkah selanjutnya adalah bekerja sama dengan aparat penegak hukum, baik itu kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Kita tunggu ya seperti apa keberanian dari MKD ya Mas Agus untuk bisa memeriksa atau menelaah lagi kasus ini hingga ke akarnya. Terima kasih. Terima kasih Bang Agus Surnaryanto, Koordinator ICW atas waktunya. Selamat sore dan salam sehat selalu.